Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video sebelumnya aku udah bahas soal-soal tentang gelombang. Kali ini aku mau bahas soal-soal tentang gelombang juga yang kemungkinan bisa keluar di ujian nasional. Jadi nanti aku akan bahas 4 jenis soal, dan ini adalah soal yang pertama. Tapi sebelum aku bahas soal-soal, jangan lupa ya untuk klik tombol like, subscribe, dan komen biar aku makin semangat share ilmunya. Cus yuk ke nomor 1. Cus yuk ke soal nomor 1. Di soal ini, gelombang merambat pada permukaan air laut seperti gambar berikut. Ini gambarnya. Pertanyaannya, bila gabus naik turun 10 kali, ya, di sini ada angka 10 kali, aku garis bawahin. Dalam waktu 5 sekon, aku garis bawahin juga. Seperti di video sebelumnya, untuk mengerjakan soal-soal, lebih gampangnya kita memperhatikan angka-angka yang ada pada soal. Di sini juga ada angka 2 meter. Nah, di sini 10 kali ini adalah N, jumlah getaran. Kita tuliskan ya. Dalam waktu 5 sekon. Di sini waktu adalah T. Kita tulis dulu di sini ya. Dan yang ditanyakan adalah cepat rambat. Cepat rambat simbolnya adalah V. V kecil. Di sini ada angka 2 meter. Ini adalah lambda. Jadi kita punya 3 modal. Nah, kita bisa mengira-ngira. Kalau kita pakai rumus ini, kita harus mencari F-nya. Kalau kita pakai rumus ini, kita harus mencari T-nya. Sama-sama bisa ya. Dari 3 modal ini, kita bisa menggunakan rumus yang ini, yang pertama, atau rumus yang kedua. Di sini, saya memilih rumus yang kedua. Sebenarnya, suka-suka kalian mau pilih rumus yang pertama atau rumus yang kedua. Kalau kalian mau pilih rumus yang pertama, kalian harus mencari nilai T besarnya, nilai periodenya. Nilai periode kalian bisa menggunakan rumus ini, T kecil per N, karena di sini kita sudah punya modal T kecil sama N. Saya pribadi di sini menggunakan rumus yang kedua. Karena nilai F-nya tidak ada, jadi saya harus menggunakan rumus ini untuk mencari nilai F-nya. Jadi saya cari dulu ya nilai F-nya. F sama dengan N kecil per T. N-nya 10, T kecilnya 5, sama dengan 2S. Ini nilai F-nya. Tinggal dimasukkan ke sini. Ini adalah 2 meter dikali 2S, jadinya 4 meter per sekon. Jawabannya adalah yang B. Mudah banget ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2, di sini pertanyaannya ada A sampai F. Soal yang A. Berapa jumlah gelombang pada gambar? Yang ditanyakan adalah jumlah gelombang. Di sini gelombangnya dari titik A menuju D. Ingat ya adik-adik, kemarin yang udah aku jelasin, satu gelombang itu apabila dia memiliki satu bukit, satu lembah. Jadi kita bisa melihat ya, dari A menuju ke B, ini adalah bukit. Dari B menuju ke C, ini adalah lembah. Dari C menuju ke
Dari C menuju ke D ini adalah bukit. Ada satu bukit, ada satu lembah, berarti satu gelombang. Dan di sini ada satu bukit lagi. Berarti jumlah gelombangnya yang A adalah N sama dengan 1,5 gelombang atau 1,5 gelombang. Mudah banget ya. Sekarang lanjut ke soal yang B. Amplitudo gelombang. Amplitudo sudah seperti yang aku jelasin di sini. Itu adalah simpangan terjauh, berarti dari titik sini menuju ke titik paling puncak. Di sini di soal berarti dari sini menuju titik paling puncak. Di sini sudah ada angkanya 2. Berarti amplitudo adalah sebesar 2, satuannya cm, atau kita jadikan meter jadi 0,02 meter karena dibagi 100. Mudah ya. Sekarang kita lanjut ke yang C. Periode gelombang. Periode gelombang itu adalah T besar ya. Dan periode gelombang itu dihitung dalam satu gelombang. Berarti satu bukit, satu lembah berhenti di titik ini, di titik C. Di sini sudah ada satuan second dan sini ada angka 1,50. Jadi periodenya sama dengan 1,50 second. Mudah ya. Dan sekarang kita lanjut yang D. D adalah panjang gelombang. Panjang gelombang simbolnya lambda ya. Berapa? Di sini di soal sudah ada dari titik B ke titik C itu panjangnya 12 cm. Nah, satu gelombang itu satu bukit, satu lembah. Jadi kita menghitungnya dari A menuju ke B, B menuju ke C. Sedangkan yang diketahui di sini B sampai C itu adalah 12 cm. Otomatis di sini juga sama, A ke B itu juga 12 cm. Berarti kalau panjang gelombang satu bukit satu lembah dari A menuju ke C, berarti yang di sini 12 cm tinggal ditambah dengan 12 cm. Atau kita tuliskan 2 kali 12 cm sama dengan 24 cm. Atau kita jadikan meter, jadinya 0,24 meter. Sekarang kita kerjakan yang E, cepat lambat gelombang atau V kecil. Nah, yang E yang ditanyakan adalah V kecil. V kecil di sini ada lambda per T, rumusnya ada lambda kali F. Kita sudah punya modal dari A sampai D. Karena kita punya modal di sini ada lambda, di sini ada T, maka aku gunain rumus yang pertama. Jadi V sama dengan lambda per T. Lambdanya kita pakai yang sudah jadikan meter ya, 0,24 meter per 1,50 second. Hasilnya 0,16 meter per second. Mudah banget. Sekarang kita menuju ke soal yang terakhir, yang F. Jumlah gelombang dalam 2 menit. Di sini ada permintaan soal dalam 2 menit.
Nah, 2 menit ini berarti dia adalah T kecil. Dan F adalah jumlah gelombang dalam 2 menit. Berarti 2 menit itu adalah T kecil. Dijadikan dalam second, berarti dikali 60, jadinya 120 second. Dan kita yang ditanyakan jumlah gelombang, kita pakai rumus periode. Periodenya sudah ada di yang C. T kecilnya 120, N-nya ditanyakan. Karena N yang ditanyakan, kita pindah ke sini. Tukar tempat dengan 1,5. Jadinya N sama dengan 120 dibagi 1,5 sama dengan 80 gelombang. Mudah banget ya. Sekarang kita menuju ke soal nomor 3. Di sini sebuah gelombang bergerak seperti gambar ini ya. Jika cepat rambat gelombang 320 meter per sekon, aku garis bawahin ya angkanya. Besar periode gelombang adalah yang ditanyain periode gelombang. Yang kita ketahui kita tulis dulu ya. V sama dengan 320 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah T. Nah, untuk mencari T, di sini ada V modal kita, berarti kita otomatis pakai rumus yang ini. V sama dengan lambda per T. Nah, lambda memang tidak ada di soal uraiannya, tapi lambdanya ada di soal gambar gelombangnya. Di sini satuannya meter ya. Berarti dia panjang gelombang. Panjang gelombang, satu bukit, satu lembah. Dari sini menuju ke sini sampai titik ini. Di sini ada angka 8. Berarti lambdanya sama dengan 8 meter. Jadi, di sini V-nya kita masukkan. Jadi, di sini V-nya kita masukkan 320 sama dengan lambdanya 8, T-nya ditanya. Ini kita tukar tempat sama 320. T besar sama dengan 8 per 320. Kita sama-sama bagi 8 ya, ini coret jadi 1, ini bagi 8 jadinya 4, 1 per 40 hasilnya. Berarti hasilnya adalah yang D. Nah, sekarang kita menuju ke soal yang terakhir. Di sini soalnya kita lihat angkanya. Tapi tunggu dulu, kita harus baca dari depan karena di sini kita membutuhkan informasi dari soalnya. Di sini waktu yang diperlukan untuk berayun dari A menuju ke B. Dari A menuju ke B. Kalau misalkan dalam gelombang seperti ini, itu satu bukit, satu lembah, itu dihitung satu gelombang. Tapi untuk bandul, A menuju ke B, B menuju ke C, C menuju ke B, B menuju ke A, itu satu gelombang. Jadi kalau hanya dari A menuju ke B, B menuju ke C, itu setengah gelombang. Karena di soal sini A ke B, dari A ke B berarti 1/4 gelombang ya.
Di sini yang dibutuhkan 0,02 sekon. Berarti 1/4 T itu nilainya 0,02 sekon. Jadi T sama dengan 0,02 dikali 4 sekon. T sama dengan 0,08 sekon. Atau kita rubah yang lebih mudah, T sama dengan 8/100 sekon. Ini masih T-nya ya, karena yang ditanyakan di sini adalah frekuensi. Jadi kita pakai yang ada periodenya. S sama dengan 1/T ya, sama dengan 1/8/100. Nah, ini caranya, karena ada di bawah per, ada per lagi, maka yang paling bawah pindah ke atas. Jadinya 100/8 sama dengan 12,5 S. Jadi jawabannya adalah yang D. Ternyata mudah banget ya. Makanya ketika kalian dapat soal, kalian jangan mudah bingung dulu. Kalian bisa memperhatikan angka-angka penting yang ada pada soal dan mencermati apa yang diinginkan oleh soal. Ketika kalian sudah punya modal, intinya mengetahui modal yang diberikan oleh soal, kalian akan mudah banget untuk mengaplikasikan rumus-rumus yang sudah aku tulis di ringkasan di video sebelumnya. Jadi intinya semua pelajaran itu gak sulit kalau kita mau berusaha. Semuanya simpelin aja. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen ya, biar aku semakin semangat share video-videonya. Cukup sekian, terima kasih, bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.